Pernah nggak Bapak Ibu Saudara merasa bahwa saya nggak salah, kenapa saya yang dimarahin? Loh, itu kan bukan saya, tapi kenapa saya yang disalahkan? Ya, seringkali terjadi salah sasaran. Dan apalagi mungkin kita juga pernah menyalahkan seseorang padahal bukan dia yang salah. Atau kita biasa menyalahkan bos, menyalahkan situasi, menyalahkan orang-orang sekeliling kita, tapi kita nggak pernah menyalahkan diri kita sendiri. Nah, sama halnya dengan ayat yang dikatakan begini dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Perhatikan baik-baik, ada kata bukanlah. Jangan-jangan dalam kehidupan kerohanian kita sering salah sasaran. Ya, kita merasa bahwa musuh saya adalah darah dan daging, musuh saya adalah dia, musuh saya adalah pemimpin saya, musuh saya adalah rekan-rekan kerja, atau musuh saya adalah tim di dalam pelayanan saya. Nggak bisa, kita tidak pernah bisa punya musuh darah dan daging. Ayatnya dikatakan karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi kalau yang kau musuhi hari ini bentuknya masih darah dan daging, ya, itu berarti bukan, itu salah sasaran. Maka kalau kita membaca bahasa aslinya perjuangan, ya, bahasa Yunaninya pale itu artinya wrestling atau struggling. Wrestling itu kalau kita pernah nonton tayangan di televisi apa tuh UFC atau apa saja namanya, yang orang berantem saling banting, saling pukul, saling tendang. Nah, jadi perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Maka kita perlu tahu bahwa kehidupan kekristenan kita harus kita mengerti bahwa perjuangan kita ini apa? Dikatakan firman Tuhan, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi karena Tuhan Allah adalah roh, kita juga mempunyai roh Allah. Dan firman Tuhan berkata bahwa kita diciptakan serupa, segambar dengan dia, bukan wajahnya tetapi rohnya. Rohnya sama. Nah, sebagai manusia roh, kita perlu di dalam pengiringan kita kepada Kristus dalam pelayanan kehidupan pribadi rohani kita perlu berhati-hati bukan kepada darah dan daging, tapi kepada roh-roh itu. Roh jahat, roh-roh penggoda, ya, roh-roh yang membuat kita mengaum-ngaum di sekeliling kita, mendorong kita supaya berbuat jahat, menyukai dosa, supaya jatuh lagi dalam dosa, supaya marah-marah, supaya bentak-bentak. Nah, semua roh-roh yang tidak kelihatan yang berasal dari roh jahat itu, justru itulah yang harusnya kita lawan. Bagaimana caranya? Ya tentunya kita tahu bahwa dari perlengkapan senjata Allah, ya, itu yang terakhir Tuhan berikan kita pedang roh, dan pedang roh itu adalah firman Allah. Maka dengan membaca firman Tuhan kita bisa kalahkan semua pekerjaan roh jahat. Mulai hari ini jangan sampai salah sasaran lagi. Tuhan Yesus berkati.